Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sungguh yang sama-sama harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai materi, saya minta izin bermohon kepada jemaah untuk mendoakan dan membacakan surah Al-Fatihah kepada putra saya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya masih ada kesembuhan penyakitnya, ya, mohon kepada Allah supaya diangkat semua penyakitnya. Sekiranya sudah tidak ada kesembuhan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah sakraturnya. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah jemaah. Ya, insyaallah malam ini, subuh hari ini insyaallah kita lihat bagaimana apa saja yang perlu kita amalkan atau kita lakukan supaya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW terbukti di dalam kehidupan kita. Jadi ulama katakan bahwasanya seluruh amal perbuatan kita dari lahir sampai kita meninggal ini, terutama pada saat kita sudah balik, ini ditentukan kualitasnya dari pengamalan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Makin banyak sunnah Rasulullah SAW kita amalkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah lebih tinggilah derajat kita nanti di akhirat di sisi Rasulullah SAW dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasulullah SAW, sesungguhnya semua perilaku kita bisa kita contoh Rasulullah, karena Rasulullah SAW sudah mencontohkan mulai yang dari besar sampai yang sekecil-kecilnya, sampai meludah saja Rasulullah SAW mencontohkan. Kalau meludah dianjurkan ke arah kiri, meludah
apalagi Masya Allah. Yang besar-besar apalagi. Kita coba-coba lihat sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan di dalam amalan kita sehari-hari. Mulai dari pada sunnah surahnya Rasulullah, penampilannya, potretnya, kemudian syirat jalan hidupnya, bagaimana Rasulullah SAW membina keluarga, membina umat, bahkan sampai ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Ini kalau kita usahakan apa saja yang kita buat, kita mengacu kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, maka insya Allah kita selamat dalam kehidupan kita dunia sampai di akhir. Kemudian ada sarirah. Bagaimana fikirnya Rasulullah SAW? Bagaimana fikirnya Rasulullah SAW? Yaitu seluruh umatnya masuk surga. Hakikat umat Rasulullah SAW pada saat ini sesungguhnya seluruh manusia. Jadi baik itu orang kafir, ateis pun, apalagi kalau sudah muslim, ini sesungguhnya umat Rasulullah SAW. Mulai dari Rasulullah SAW dilantik sebagai Nabi sampai dunia kiamat, ini umat Rasulullah SAW. Mari kita lihat yang poin-poin yang sangat penting mungkin yang saya catat di sini. Mulai dari surah penampilan Rasulullah SAW, potret Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memelihara badannya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Rambut ya dipendekkan, ya kalau ini sejajar dengan telinga, jangan terlalu panjang. Kemudian ke bawah janggut ini dipanjangkan, kumis dicukur, dipotong. Kemudian bulu-bulu lain dipotong juga, termasuk yang tersembunyi. Ya disunahkan 40 hari sekali. Tapi kalau lambat tumbuhnya ya dilihat. Tapi sunnahnya dianjurkan 40 hari sekali. Sampai ke potong kuku. Alhamdulillah ada program besok ya hari ini ya. Program mencukur ini. Ya kita tanya cukur. Ya sebaiknya memilih hari yang sudah disunahkan. Hari yang disunahkan itu Senin, Jumat, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat. Ya kalau hari lain, ya sunnahnya, sunnah momentonya saya tidak dapat. Sunnah waktunya sudah ketinggalan. Kita dianjurkan Senin, Kamis, Jumat. Kemudian demikian juga potong kuku. Potong kuku termasuk dalamnya Senin, Kamis, Jumat semua. Sampai ke urutan memotong kuku Rasulullah SAW kasih contoh. Begitu Masya Allah, betul-betul detail. Urutan potong kukunya ya diawali dari telunjuk kanan ke arah kelingking, turun-turun dari tengah jari manis kelingking, baru tangan kiri kelingking jari manis jari tengah, telunjuk ibu jari, yang terakhir ibu jari tangan kanan. Kalau kaki
Ya mulai dari kanan kelingking kaki berurut sampai kelingking kaki. Masya Allah, semua diatur. Dan kalau kita mau atau kita ingat ini, kita amalkan, Masya Allah, dapat pahala, dinilai ibadah. Semua perilaku kita apabila mengikuti sunnah dinilai ibadah. Ulama sampaikan bahwasanya sampai orang yang hidup dengan sunnah ini nanti di akhirat catatan amalnya penuh dengan ibadah, tidak ada yang lain. Mandi hilang tidak kelihatan, masuk WC tidak kelihatan, pergi kantor tidak kelihatan, semua ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke surah, ke sirah jalan hidupnya Rasulullah SAW. Ini ada beberapa hal yang saya catat, ini yang penting, yang seharusnya kita yang sudah umur 40 ke atas ini sudah diamalkan semua. Apa itu ya? Yang pertama adalah seharusnya sholat tahajud kita setiap hari. Artinya istiqomah setiap hari. Karena sholat tahajud ini adalah amalannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ini sesimpel apa kita, sebaiknya kita baca Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat, dikatakan dalam hadis, siapa yang pernah membaca, mempelajari satu ayat, diberikan pahala sama dengan 100 rakaat salat sunnah. Siapa yang membaca atau mempelajari satu bab Al-Quran, diberikan pahala sampai 1000 rakaat salat sunnah. Jadi walaupun sedikit saja, yang penting kita istiqamah setiap hari. Kemudian yang ketiga, zikir sesudah salat. Nah, ini juga zikir sesudah salat, termasuk dalamnya yang diajarkan oleh Ali Jabir, baca ayatul kursi. Siapa katanya, siapa yang membaca ayatul kursi setiap habis salat istiqamah, maka dibebaskan dari api neraka. Kemudian selanjutnya menjaga sholat sunnah rawatib, yang mengikuti sholat fardu. Ya ini yang umum ini ada 12, tapi kalau kita amalkan, kalau semua waktu kita amalkan pasti lebih dari 12. Nah kemudian berlama-lama di masjid. Berlama-lama di masjid ini ya terlebih khusus pada saat salat wajib 5 waktu ini, ya kita berlama-lama di masjid. Kemudian sholat duha juga ini Rasulullah amalkan, walaupun dia dalam perjalanan dia tetap amalkan, sama dengan tahajud tadi. Bersedekah setiap hari, ini bersedekah setiap hari. Nah, ini sering kita dengar, walaupun sedikit tapi istiqomah. Cuma ukuran sedikit ini kalau kita amalkan ya tentu ya golongan bawah mungkin 2000 ya asal istiqomah ini. Tapi kalau yang tingkat-tingkat atas sudah pendapatannya sudah di atas rata-rata, ya tentu lebih banyak lagi. Bukan rata-rata 2000. Yang orang kaya ya kalau 2000 kecil nilainya insyaallah. Kemudian menjaga wudhu. Wah ini saya terus terang, ini wudhu ini masih
Kalau malam sudah susah. Tapi yang penting ya kita niat bagaimana, terutama pada saat kita selesai buang air besar atau air kecil, ya, kita wudhu dulu. Kemudian beristighfar setiap saat. Wah, ini beristighfar ini mungkin kita sudah pernah dengar semua riwayatnya Imam Ahmad, yang satu saat, tidak apa-apa saya ulangi, satu saat Imam Ahmad keluar rumah, tidak ada tujuannya, cuma dia mengikuti saja apa nalurinya, tidak ada, pokoknya dia ikuti saja jalan. Sampai maghrib isya sholat di masjid. Sudah itu dia istirahat mengasuh karena dia capek jalan. Istirahat tertidur. Nah, ini marbotnya masjid mungkin, tapi belum paham. Dikasih bangun dia. Ini Imam Ahmad, sesungguhnya dia orang terkenal, hadisnya banyak. Tapi orang tidak kenal wajahnya, tidak kenal orangnya. Namanya dikenal tapi orangnya tidak tahu. Sampai dibangunkan, Syekh. Ini kalau di daerah Padang, kalau umur 2 sudah Syekh dipanggil Syekh. Masih sudah mau ditutup. Dia keluar ke sana, di teras, tinggal lagi di sini. Sampai di teras, dia ada lagi. Akhirnya dia ke depan pintu pagar. Di situ kebetulan ada umat, ada masyarakat rumahnya. Dia, Syekh, kalau tidak keberatan istirahat di rumah saya. Diterima. Dia masuk, Masya Allah, dijamu, kasih istirahat, duduk. Sambil dia kerja pekerjaannya, karena ini kerjanya buat roti. Jadi kalau dia tidak buat roti, tentu besoknya tidak. Akhirnya dia kerja. Syekh Imam Ahmad perhatikan, wah ini bapak ini setiap mengadu, menambah tebu, menambah air, selalu ia beristighfar, astagfirullah. Terheran-heran Imam Ahmad. Akhirnya dia tegur, wahai bapak, saya dengar Tuhan setiap tambah air, tambah tepung, tambah gula, selalu beristighfar. Apa manfaatnya, apa pengalaman antum dengan mengamalkan istighfar ini? Dia bilang, Masya Allah Syekh, saya sudah puluhan tahun kerja bikin roti ini dan saya amalkan ini. Dan ternyata apa yang saya inginkan Allah SWT kabulkan. Semua yang saya inginkan Allah kabulkan, kecuali ada satu. Syekh Ahmad ini dulu, apa itu yang satu? Tuhan, saya ingin sekali ketemu Imam Ahmad. Banyak hadis-hadis tulisannya yang saya baca, tapi masalah saya ingin sekali ketemu Syekh Ahmad. Masya Allah, ternyata amalanmu yang membuat saya keluar dari rumah ini tidak tawar. Pokoknya saya Masya Allah, ternyata saya sudah dorong-dorong masjid sampai di depan rumah. Masya Allah. Jadi bapak sekalian, ini istighfar. Nah kemudian, ini ada satu yang jarang kita buat. Ada saya baca mengenai yang ini, Sufyan, maksudnya barangkali Sufyan As-Sauri. Ini dia katakan bahwasanya tiada satu hadis yang sampai kepadaku tidak aku mengamalkannya, walaupun hanya sekali. Jadi semua
amal-amal Rasulullah dan apa semua hadis-hadis Rasulullah, kalau ada yang menyangkut perlu dia makan, dia makan, walaupun dia hanya satu kali katanya. Nah ini ternyata dalam pengalaman kita setiap harinya ada satu hadisnya. Aisyah, terjemahan saya. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan bahwasanya pernah atau biasanya sekali-sekali aku bersama Rasulullah SAW mandi bersama. Ini barangkali berarti baru ini harus ini. Kalau kita ini sudah tidak mungkin. Mandi bersama dalam satu tempayan. Nah, kemudian Rasulullah mengawali. Aisyah katakan, simpatkan juga untuk saya. Maksudnya ini karena bak sekarang ini sudah serba mengalir pakai bak, nah, sehingga dia bilang simpatkan untuk saya. Ini perlu kita ya, walaupun sesekali kita perlu juga makan niat yang mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada juga Aisyah radhiyallahu anha mengenai kehidupan bersama Rasulullah. Rasulullah sering tidur di pangkuan Aisyah, dia bantal kakinya. Ya ini saya akan ini bukan karena bukan tapi ini terdapat nilai-nilai kemesraan, nilai apa ini namanya ya, meningkatkan kasih sayang kepada keluarga. Ini Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW berdiam banyak di rumah. Kalau dia di rumah bersama-sama istrinya Aisyah yang banyak meriwayatkan ini. Nah kemudian kita pindah ke Syairah ini sedikit. Bagaimana pikirnya Rasulullah SAW? Pikir Rasulullah SAW ini semua umatnya masih surga. Sehingga kalau ada yang dia temukan, bahkan pernah sekali ada mayat yang dikirim. Rasulullah bersama-sama sahabat. Waktu itu dia ini ada mayat dikirim. Kemudian Rasulullah sangat sedih melihat. Nah para sahabat katakan, ya Rasulullah kenapa sedih sekali? Bukankah mayat yang digusung ini adalah muslim? Rasulullah katakan, justru saya sangat sedih karena saya belum datang kepada dia memperkenalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sedihnya begitu. Apa maknanya? Sunnah ini adalah kita harus dakwah, mengajak. Bagaimana kita ajak? Ya kemarin saya sudah sampaikan mengenai doa khutbah haji wadanya Rasulullah. Di situ menjadi diperintah sebetulnya supaya kita mengajak saudara-saudara kita yang belum paham menjadi paham. Dalam riwayat ini 124.000 yang hadir di sana, yang didapatkan kuburannya itu di Makkah dan Madinah hanya sekitar 13.000. Sehingga Masya Allah, yang lain itu ya apa maknanya? Kita perlu pindah, pergi menyebarkan agama. Karena dengan berhuruj, dengan mendatangi satu tempat, maka tercipta satu kaum di situ yang ada Ansar yang sebagai tempatan dan ada Muhajir yang datang menghadiri, sehingga ini apa yang ada dalam Al-Quran,
Ansar dan Muhajirin. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka karena amal-amalnya itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini cukup panjang. Hanya ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ya ada manfaatnya, kekuatan mengamalkan, dan sekaligus bagaimana kita setiap apa yang kita tahu ya kita usahakan menyampaikan dan terus lagi mengamalkan dulu baru menyampaikan. Saya kira demikian, Bapak sekalian. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak benar tentunya dari saya sebagai pembicara. Untuk itu saya mohon maaf kepada Bapak sekalian, Bapak sekalian, dan sekaligus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaraah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.